Halo, selamat sore sedulur ruang hijau semuanya. Hari ini berjumpa lagi dengan saya. Aktivitas yang akan saya lakukan pada sore hari ini adalah akan melakukan kegiatan yaitu memperbanyak rumput staria yang ada di sini. Kita sudah coba bahwa rumput staria ini ternyata doyan dimakan oleh hewan ternak kita gitu. Saya coba di mamut, kemudian saya coba di kambing, ternyata dua hewan ini doyan dan akhirnya kita putuskan untuk memperbanyaknya. Ya, sementara ini memang kita hanya menanam di beberapa titik saja. Beberapa titik yaitu di pojokan sana, di sebelah sana kita sengaja tanam di dekat air gitu. Sehingga kalau kemudian nanti kita mau menyiramnya itu gampang. Kita nanti akan tunjukkan ya di mana rumput staria yang kita tanam dan bagaimana cara kita menanam. Sebenarnya kalau untuk rumput staria ini hampir mirip ya untuk cara penanamannya, yaitu dia ada tunas-tunas yang tua. Ketika ada tunas-tunas yang tua itu nanti kita akan ambil dan kemudian akan kita tancapkan ke tanah yang sudah kemudian kita persiapkan, atau media atau lahan yang kemudian sudah kita siapkan. Staria ini rumputnya itu jenisnya, karakteristik rumputnya itu cenderung pendek, kemudian daunnya halus gitu, sehingga mungkin itu salah satu hal yang halusnya itu yang membuat ternak kita suka gitu. Tak perlu berlama-lama, kita lihat keseruan kita hari ini, yaitu kita akan menanam rumput staria. Tentunya agar ternak kita bisa lebih gampang kita pelihara, lebih gampang kita dapatkan makanan dari lahan yang kemudian kita punya, sehingga kemudian kita bisa efisien dalam hal waktu. Nah, ini adalah rumput staria kita. Untuk lokasinya sengaja kita pilih nih tempat yang memang dekat dengan air, karena kita nanamnya di sebelum kemarau gitu, sehingga kita pastikan supaya dia bisa tetap hidup atau rumput ini bisa tetap hidup. Nah, kita gunakan lahan yang memang dekat dengan air ini. Tebing yang dengan kita menanam rumput di sini, kita berharap bahwa tebing-tebing ini bisa kokoh gitu. Ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman ya, kalau misal di rumah ada lokasi yang agak miring-miring gitu dan ingin dimanfaatkan untuk bahan pakan. Nah, ini dia, teman-teman bisa menggunakan rumput-rumput, atau kalau pohon bisa menggunakan pohon kelapa gitu ya. Itu akarnya kuat. Nah, ini rumput staria kita. Nah, yang akan kita tanam ini nih. Jadi dia akarnya sudah cukup tua ya. Akarnya sudah cukup tua. Kita cabut saja ya. Ini sudah cukup tua dan ini potensi sekali untuk dikembangkan gitu ya. Kita cari lahan di mana dekat air juga, karena ini musim kemarau. Semoga nanti bisa hidup dan memperbanyak bahan pakan kita. Nah, untuk rumput yang di atasnya seperti biasa nanti akan kita kasih makankan ke ternak. Seperti biasa, setelah kita memanen jangan lupa untuk dibersihkan lahan di sekitarnya. Karena apa? Nanti lahan yang sudah dibersihkan itu bisa mempermudah tumbuh kembang tunas lain yang tentunya akan muncul ketika tunas-tunas yang sudah tua ini kita potong. Nah, oke, lahan di sekitarnya sudah kita bersihkan. Tidak terlalu bersih memang karena ini kemarau, supaya tetap terjaga ya untuk kelembabannya. Nah, ini tunas yang nantinya akan tumbuh di sini. Ada beberapa tunas yang tentunya akan tumbuh setelah tadi tunas tuanya kita pisahkan. Kita sengaja tidak memotong semuanya sekarang karena hari sudah cukup sore. Jadi kita potong agar kemudian nanti bisa kita tanam semua sore hari ini juga. Oke. Dan dulur, kita sudah berhasil untuk memisahkan rumput staria ini, tunasnya
atau batang-batang yang sudah tua ini dengan daunnya. Kita akan kasih makan marmut kita dengan daun ini, dan kemudian kita akan menanamnya. Marmut kita sudah kelaparan sepertinya. Oke, kita masih daun. Oke, kita kasih daun starianya. Oke, laut ya. Nanti kita akan tambahkan indigo vera dan Trichantera gigantea untuk menambahkan variasi pakan pada sore hari ini. Dan dulur, inilah lokasi di mana kita akan menanam rumput Staria itu. Di sini sudah ada Napier pakcong yang kemudian juga kita tanam. Lahannya di dekat air juga, kemudian di atasnya tebing. Nanti kita tunjukkan. Tujuannya supaya mencegah erosi dan masih tetap memberikan manfaat untuk kita. Kita kasih air dulu supaya basah. Ini agak keras ya, karena ini tadinya lumpur. Ini lumpur yang kemudian diangkat ke sini. Semoga nanti bisa berkembang, karena ya kalau kita punya bang pakan kan enak-enak saja ya. Kalau ngarit itu tinggal kita tarik saja. Nah, ini dia lur, ini di bawah sawah, kemudian di sini kita tanami rumput Staria nih di pinggir-pinggir sawah, supaya dia nggak turun terus tanahnya ya, karena di bawah ini berdekatan sekali dengan air. Kemudian di atasnya juga tebing. Ke depan kita upayakan di tebing-tebing ini juga kita tanami Staria atau rumput apapun, atau rumput odot maksud saya, atau rumput odot yang cenderung pendek gitu ya. Ini adalah kompos jerami padi yang tadinya sudah kita campur dengan kohe bebek. Jadi di sini insya Allah apa yang ditanam di sini nanti bisa subur, karena ini udah lama banget ya. Kohe itu sudah lama kita taruh di sini bersama dengan rumput, bersama dengan jerami padi ketika kita panen. Tadi yang sudah kita tanam di sana kita taburi lagi dengan ini supaya nanti bisa menyuburkan dia, bisa menyuburkan rumputnya. Sudah itu kita siram air. Ya, siram dulu ya dulur. Airnya cukup dekat, jadi kita tinggal pakai tangan aja bisa kalau untuk jumlah kecil. Jadi kita pakai tangan aja bisa kalau untuk jumlah yang kecil. Kita hanya menanam beberapa saja, jadi kita gunakan tangan untuk menyiramnya masih oke lah.
sudah lengkap lur ya, ada rumputnya, ada indigofera, ada trichantera, juga ada starianya tadi. Dan oke dulu ruang hijau, waktu sudah cukup sore, kita sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan untuk sore hari ini. Kita berusaha memperbanyak rumput staria dengan mengembangkannya lewat tunas. Dan itu ada lokasi di mana kita mengembangkan rumput starianya. Kita nanti akan share untuk perkembangannya ya. Oke, maju terus pertanian, peternakan, perikanan Indonesia.